Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Bagaimana anak-anak pagi ini? Semuanya sehat toh? Oke, semoga semuanya tidak ada halangan untuk bisa menerima pembelajaran matematika pada pagi ini. Kembali pada pagi ini kita akan melanjutkan materi statistika ya. Bagian ketiga ya. Pada bagian ketiga ini saya hanya akan membahas contoh soal yang saya ambil dari SBMPTN beberapa tahun ini. Mari kita rasakan bahwa soal SBMPTN itu sebetulnya tidak terlalu sulit, cuman dibutuhkan kita banyak berlatih ya. Kita banyak berlatih. Karena rata-rata soal SBMPTN itu bukan hafalan ya, tapi banyak menggunakan logika. Sebelum kita lanjut pembahasan kita pada pagi ini, sebagaimana yang sudah kita lakukan selama ini, kita memulainya dengan menyampaikan kalimat-kalimat motivasi, kalimat-kalimat hikmah yang saya ambilkan dari beberapa tokoh atau dari kalimat saya sendiri. Pagi ini saya mengambil dari pendapat Mario Teguh. Mario Teguh itu seorang motivator, dulu sempat viral di TV swasta. Mario Teguh itu berkata, masa depan memang tidak pasti, tapi kalau kita belajar keras, kita akan sukses. Ini maksudnya apapun kondisi yang kita hadapi, kalau kita mempersiapkan diri dengan belajar keras, maka kita pasti bisa mengatasi kondisi apapun tersebut. Kadang kita itu karena sekarang ini belajar keras, lalu nanti kita bisa kuliah di perguruan tinggi yang bagus, lalu lulus, lalu bisa bekerja di tempat yang baik, mempunyai penghasilan yang baik. Itu juga berkat bekal kita hari ini, yaitu apa? Belajar keras. Dan di saat kita menikmati kenyamanan-kenyamanan itu, kadang muncul masalah ya. Kadang muncul masalah. Misalnya seperti sekarang ini, ada beberapa orang yang tadinya penghasilannya bagus, tapi karena ada pandemi COVID ini, penghasilannya terganggu, bahkan menjadi tidak ada gitu ya. Tapi kalau kita tadinya belajar dengan keras, kita akan mampu keluar dari permasalahan-permasalahan itu, sehingga kita tidak banyak terpengaruh oleh keadaan itu. Maka mari kita siapkan diri kita dengan belajar keras. Untuk itu saya sedikit membantu dengan cara membuat channel ini agar kalian bisa terbantu untuk proses belajarnya, karena saya suka menampilkan suatu pembahasan materi matematika dan soal-soal matematika itu dengan cara yang sederhana dan mudah. Semoga kalian cukup terbantu, dan juga ada kalimat-kalimat motivasi itu agar kalian bisa termotivasi. Maka ayo terus diikuti ya. Pagi ini saya akan bahas beberapa contoh soal. Yang pertama saya ambilkan dari soal SBMPTN. Kalau saya baca soalnya, 30 data mempunyai rata-rata P. Rata-rata 20% diantaranya adalah P plus 0,1.
Maka kalau saya buat tabelnya, saya buatkan tabel kalimat itu. Yang pertama tadi ada kalimat jika rata-rata 20% diantaranya adalah P plus 0,1. Rata-ratanya ini saya anggap ini XI gitu ya, XI frekuensi. Lalu di sini dikatakan 20%, 20% persennya saya taruh sini ya. Terus ini rata-ratanya diketahui P plus 0,1. Itu dari kalimat yang pertama tadi. Lalu ada kalimat tambahan 40% lainnya adalah P min 0,1. Berarti 40% lainnya rata-ratanya P min 0,1. Bisa diikuti ya. Kalimat soal saya terjemahkan ke tabel ya. 10% lainnya adalah P min 0,5. Ini 10% P min 0,5. Lanjutan kalimatnya sisanya adalah P plus Q. Sisa, kalau keseluruhan kan 100% ya. Ini keseluruhan 100%. Ini 60 ditambah 10 70, berarti sisanya 30%. Rata-ratanya adalah P plus Q. Lalu tadi dikatakan rata-rata total itu sama dengan P. Yang ditanya Q itu berapa ya? Q itu berapa? Di sini tadi ada kalimat 30 data ya. Ini bisa aja kamu rubah menjadi kalikan 30, 20% kali 30. Berarti 6 ya. Tapi itu tidak perlu kita lakukan. Kenapa? Karena ini merupakan frekuensi. Nanti kita anggap aja ini F1, ini F2, ini F3, malah lebih enak hitungnya. Karena apa? Dalam puluhan ini ya. Nanti totalnya 100% gitu aja. Ya. Oke, untuk mengerjakan soal ini, pertemuan sebelumnya kita sudah ada rumus bahwa rataan itu rumusnya seperti ini. Ini dibaca rataan ya. Sigma FIXI, berarti FIXI itu dari sini maksudnya. Ini dikalikan itu, berarti di sini 20 kali P plus 0,1 gitu ya. Tinggal dikalikan biasa, ini kalikan ini 20 P, ini kali itu plus 2 ya, plus 2. Di sini berarti 40 kali P min 0,1, berarti sama dengan 40 P min 4. Gitu aja ya. Di sini 10 kalikan P min 0,5. Ini dikalikan ini ya. Paham ya? Ini FI kali XI. Berarti di sini sama dengan 10 P min 5 ya. Lalu di sini 30 ditambah P plus Q. Berarti 30 P plus 30 Q. Bisa dipahami ya? Oke. Kalau ini saya jumlah semua, ini saya jumlah gini ya. Berarti ini 20 ditambah 40 60. Ditambah 10 70. Ditambah 30 100 P ya. 100 P. Terus ini 2 dikurangi 4 min 2 dikurangi 5 min 7 plus 30 Q. Ini 30 Q ini. Berarti ini yang ini adalah sama dengan apa? Sigma FI kali XI gitu ya. Bisa dipahami ya? Oke. Berarti sekarang rata-rata sudah tahu ini. Ini diketahui di soal. Tinggal kita tulis P sigma FI berarti ini kita langsung tulis di sini. Kita pindah aja berarti berapa? 100 P min 7 plus 30 Q dibagi sigma FI berarti 100. Ini sigma FI nya 100. Dari mana? Ya 100% gitu aja ya. Semua data berarti 100%. Maka ini saya kalikan silang ke sana ya, menjadi 100 P sama dengan ini ya. 100 P min 7 ditambah 30 Q. Berarti ini bisa dicoret ya. Bisa dicoret. Sehingga ini dipindah ke sana menjadi 7 sama dengan 30 Q. Sehingga Q-nya sama dengan 7/30. Bisa dipahami? Bisa ya. Ini bisa dikecilkan enggak?
Bisa ya? Enggak bisa. Bisa ya, sudah mulai teliti, mulai sering mengingat kalimat saya ya. Bahwa apa? Ini bisa dikecilkan jadi apa? 7/30 ya, itu dikecilkan ya. Kalau disederhanakan baru tidak bisa ya. Karena apa? Ini tidak bisa disederhanakan. Kalau dibesarkan bisa menjadi 7/30. Oke, ini hanya guyon aja. Berarti hasilnya berapa? 7/30. Kalau yang disiapkan di soal ini 7/30 itu adalah jawaban B ya. Bisa dipahami ya? Ini soal ini sederhana ya, menggunakan rumus ini. Cuman apa? Ini tampilannya jadi buat beda. Kalau pada pertemuan sebelumnya itu kita membahas rataan ini kan semuanya ini angka, ini angka, ini angka, ini angka kan begitu. Sekarang ini dibuat bukan angka, ini huruf gitu ya. Huruf. Nampak lebih sulit padahal tidak ya. Makanya itu latihan soal yang banyak. Oke ya. Baik. Ada pertanyaan? Mari kalau ada pertanyaan jangan malu-malu. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke contoh yang kedua. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang statistika. Pagi ini kita membahas soal-soal yang pernah keluar di SBM PTN ya. Agar kalian bisa mengenal bagaimana soal statistika di SBM PTN itu. Oke, berikut ini saya sampaikan soal SBM PTN. Saya baca. Cafel melakukan kesalahan dalam menghitung rataan sekelompok data. Ini aslinya nama yang dipakai di sini bukan Cafel, ya. Tapi saya ubah aja menjadi salah satu dari nama kalian ya. Cafel memang suka nggak teliti, suka apa menghitung rataan kelompok. Ini membacanya salah. Bilangan yang seharusnya 60, ia baca 30. Sehingga diperoleh rataan 40. Nah ini tugasmu di sini nih awal pertama membuat ini menjadi tabel dulu ya. Agar apa? Agar mudah dipahami. Kalimat tadi itu, tadi dikatakan apa? Ada kelompok data, terus satu data salah baca ya. Seharusnya 60 dibaca 30. Itu yang penting untuk kita buat tabelnya. Tabelnya seperti ini. Yang salah baca ya, yang salah baca. Tadi yang salah baca kan 60 dibaca 30. Saya tulis nih salah baca ini ya. 30. Yang salah baca ada berapa data? Satu. Ini salah baca. Saya beri keterangan begini. Salah baca ya. Terus berarti kalau semua datanya adalah N ya, saya misalkan N, maka karena yang salah baca 1, sisa yang lain itu N-1. Ini berarti apa? Ini data yang lain ya, data yang lain. Maksudnya apa? Dari sekelompok data itu, ini yang salah baca, ini yang lain ya. Yaitu N dikurangi 1. Rata-ratanya yang lain itu belum diketahui, yaitu P. Sedangkan salah baca dibaca 30. Akibat salah baca itu diperoleh rata-rata 40. Jadi ini 40. Ya. Itu dari kalimat pertama sudah kita dapat ini, ya, sudah dapat ini kalimat itu. Setelah dihitung ulang, rataan yang betul adalah 41. Jadi kita buat tabel lagi di sini, yang betul ya, setelah dihitung ulang. Ini X, Y, V, P-nya tetap, ini P, N-1. Nah ini data yang betul dibaca ya, yang sudah betul ya. Ini yang sudah, ini yang betul gitu aja, yang betul gitu. Yaitu 60, tadi kan dibilang seharusnya 60 dibaca 30 gitu. Seharusnya seperti itu. Maka setelah dibetul membacanya, setelah betul membacanya, ternyata rataannya menjadi 41. Yang ditanya adalah banyaknya data dalam kelompok itu. Berarti N ini loh berapa gitu ya.
Ya. N itu berapa? Maka tetap rumus yang kita pakai ini rataan sama dengan sigma Fi Xi dibagi sigma Fi. Rataannya berapa ini? 40. Ini untuk yang salah baca ya. Sama dengan sigma Fi berarti ini dikali itu, jadi N-1 dikalikan apa? P plus 1 kali 30 dibagi sigma Fi nya apa? N gitu, N. Ini paham ya? Oke, berarti ini bawa ke sana menjadi 40 N ya. Dari mana itu? Ini N-nya dikalikan 40 ke sana ya. Terus ini tetap saya tulis biasa, jadi apa? N-1 kali apa? P plus 1 kali 30. 30. Ya. Bisa dipahami ya? Ini saya batasi aja biar enggak keliru. Ini saya pindah ke sana menjadi apa? 40 N min 30. Bisa ya? 30 itu plus dipindah menjadi min sama dengan N-1 kali P. Ini biarkan aja begini, ini saya beri nama persamaan 1 seperti ini. Lalu untuk data ini tetap rumus ini dipakai ya. Setelah membacanya betul diperoleh rata-rata 41. Berarti di sini kita isi 41 begini, 41. Yang ini tetap ini kali itu gitu ya. Maka jadi apa? N-1 kali P plus 1 kali 60. 1 kali 60 dibagi sigma Fi nya ini tetap ya, yaitu N. Kalikan silang ke sana seperti tadi ya. Menjadi berapa? 41 N sama dengan N min 1 P, ini tadi N ya, ditambah berapa? 60. Bisa ya? Bisa ikuti ya? Oke, setelah itu 60 pindah ke sana menjadi berapa? 41 N min 60 sama dengan N min 1 kali P. Yang ini kita beri nama persamaan 2. Langkah berikutnya bagaimana? Ada yang punya ide? Ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Bagaimana langkah berikutnya? Ada yang tahu? Ya, pandai. Ya cukup apa? Persamaan 1 disamakan dengan persamaan 2 atau substitusi ke persamaan 2. Persamaan 1 disubstitusi, nah disubstitusi ke persamaan 2 gitu. Ke persamaan 2. Kenapa kok bisa disubstitusi? Karena ini loh. Ini dengan ini kan sama ya. Berarti ini bisa diganti itu gitu. Tahu ya? Oke, berarti ini saya tulis ini. Berapa itu? 41 N. 41 N min 60. Ya toh? Sama dengan yang ini diganti ini gitu loh. Bisa. Oke, bisa ya. Menjadi berapa? 40 N min 30. Yang ada N-nya dikumpulkan aja, ini pindah ke situ menjadi 41 dikurangi 40 itu N, ini dipindah ke sana, min 30 ini ke sana berapa? Plus 60, min 30 tambah 60, 30. Nah itu selesai. Berarti kelompok data itu yang ada di situ adalah sebanyak 30. Bisa dipahami ya? Kalau kita lihat soalnya ini, jawaban yang disiapkan ini 30 ada di jawaban C. Ya. Jadi kuncinya di sini apa? Memahami kalimat soal menjadi bentuk tabel lalu dibuat dalam bentuk matematika. Setelah itu dilakukan substitusi. Hanya begitu. Nah, kalau kamu kurang latihan soal, memahami kalimat ini yang agak susah ya, yang agak susah. Oleh karena itu latihan soal terus ya, latihan soal terus. Ingat yang disampaikan Mario Teguh tadi, yaitu apa? Kalau kita belajar dengan keras, maka kamu akan sukses. Oke, itu kan gitu biasanya Mario Teguh, itu gitu. Oke, kita lanjut dengan contoh yang ketiga.
kembali kita melanjutkan pembahasan kita tentang soal-soal statistika yang saya ambil dari SBMPTN. Contoh soal yang ketiga, di sini ada kalimat dari 3 buah data diketahui yang terkecil adalah 9 dan yang terbesar adalah 24. Ini 3 data, terkecilnya 9, terbesarnya 24. Terus nilai rataan data itu tidak mungkin, jadi rataan tidak mungkin. Jawaban yang disiapkan itu saya tulis ini 13, 14, 16, 18, 19. Perhatikan kalimatnya, yang tidak mungkin ya, yang tidak mungkin. Maka rataan itu kalau cuman 3 begini kan bisa pakai rumus gini, sigma x per n ya. Ya. Berarti di sini sama dengan apa? Sigma x itu berarti data terkecilnya 9 ditambah belum tahu ditambah 24 ya, ditambah 24 terbesar ya, dibagi 3 ya. Nah ini diisi berapa? Nah ini kalau kamu nggak pernah latihan soal SBMPTN kamu kebingungan ini, yang didata cuma 2, yang diketahui cuma 2. Nah ini diisi berapa gitu ya? Ayo diisi berapa? Ada yang tahu? Bingung dong? Karena nggak pernah latihan ya. Coba kamu perbanyak latihan soal ya. Karena saya juga pernah menyampaikan ya, yang disampaikan Muhammad Ali itu, bahwa apa, jika angan-anganmu tidak cukup meresahkan kamu, itu berarti apa? Angan-anganmu itu kurang besar gitu. Ayo kita perbesar atau diingat terus cita-citamu itu, agar apa? Agar kita tidak bersantai-santai terus ya. Kita serius, kita fokus belajar, Ini diisi berapa? Ada yang tahu? Ini tidak mungkin ini kalimatnya. Rata-ratanya tidak mungkin berapa. Kalau ada soal kayak gini, kamu cari begini ya, ke sini. Rata-rata minimum ya. Dan ada juga nanti rata-rata maksimum. Nah, kita tulis yang itu berapa? 9 ditambah titik-titik belum tahu 24/3 ya. Di sini juga begitu, 9 ditambah titik-titik plus 24/3 ya. Di sini diisi berapa? Di sini kita isi 9 ya. Karena mau nyari rata-rata minimum, maka kita isi angka minimum, angka terkecil. Iya toh? Berarti di sini kita isi berapa? 24. Karena maksimum kita isi angka terbesar gitu. Tahu ya? Tahu. Kenapa kok diisi 24? Kok bukan 23? Kok bukan 22? Kok bukan 21? Karena di soal kalimatnya apa? 3 buah data, begitu saja. Tidak ada kalimat berbeda. Andaikan di situ ada kalimat 3 buah data berbeda, maka ini dan ini nggak boleh sama. Berarti ini diisi 10 kalau ada kalimat berbeda. Dipahami ya? Coba dilatih dengan baik ya. Karena apa? Soal itu setiap kalimat, setiap kata itu berharga sekali ya. Kalau kalimatnya di sini ada kata berbeda, maka ini nggak boleh 9, tapi bisa diisi 10, ya, dan seterusnya. Gitu. Ini juga nggak boleh diisi 24. Berarti kalau bilangan bulat berarti 23, gitu. Itu paham? Oke ya. Ini penjelasan saya ini cukup menggugah kalian agar segera belajar ya, agar segera melatih diri ya. Oke, ini berapa? Kalau kamu jumlahnya tambah ini, bagi 3 itu boleh. Tapi kalau saya begini, 9 bagi 3 itu 3, 9 bagi 3 itu 3, 24 bagi 3 itu 8, berarti ini 14. Ya. Berarti rata-rata minimumnya adalah 14. Bisa ya? Kalau ini juga begitu, 9 bagi 3 itu 3, 24 bagi 3 itu 8, 24 bagi 3, 8. 8 tambah 8? 16 tambah 3 19. Jadi kalau begitu rata-ratanya paling besar itu
19 paling kecil 14. Di antara ini coba 14 ada di sini enggak? Ada ini. 16 ada, 18 ada, 19 ada. Enggak ada apa? 13. Berarti tidak mungkin 13. Berarti jawabannya A. Bisa dipahami ya? Oke. Cukup. Soalnya mudah sekali, ngitungnya mudah, cepat ya. Cuman apa? Memahami kalimat soalnya itu yang perlu dilatih yang banyak. Oke, sekarang contoh berikutnya. Contoh yang keempat. Median dan rataan dari data yang terdiri 4 bilangan ganjil yang telah diurutkan mulai dari yang terkecil adalah 8. Jika selisih antara data terbesar dan terkecilnya adalah 10 dan modusnya tidak ada. Nah, ini ada kalimat modus tidak ada. Modus tidak ada itu berarti apa? Kalau datanya saya misalkan A, B, C, D, berarti semuanya beda ya. Itu karena apa? Dari kata modus tidak ada ya. Modus tidak ada. Oke, saya ulang dari depan lagi. Mediannya 8. Median itu adalah data yang di tengah setelah diurut. Ini anggap sudah diurut ya. Paling kecil, lebih besar, lebih besar, lebih besar ya. Berarti mediannya adalah yang ini di tengah karena belum tahu. Berarti ini tambah ini bagi 2. Berarti B plus C bagi 2 sama dengan 8 ya. Terus berarti ini nanti B plus C sama dengan 16. Bisa dipahami ya? Terus di sini tadi ada rataan diketahui. Rataan ya. Rataan itu berarti gini, rataan berarti sama dengan apa? A plus B plus C plus D dibagi 4 ya. Jadi ini tambah ini tambah ini tambah ini bagi 4. Ya. Diketahui di soal rataannya adalah 8. Nah, ini dan ini kan sama, betul ya? Berarti apa? Ini bisa masuk ke situ, ya. Jadi berapa tulis? Apa? A, B plus C-nya diganti itu, berarti 16 plus apa? D, betul ya? Dibagi apa? 4. Maka jadi berapa itu? 4 kali 8, 32 A plus 16 plus D. Ini dipindah ke sana, maka berarti A plus D sama dengan 16. Bisa ya? Dari mana 16? Ya, 32 dikurangi 16 ya. Hasilnya 16. Kita beri nama persamaan 1 ya. Lalu di situ ada kalimat lagi, yaitu apa? Selisih antara data terbesar dan terkecil adalah 10. Kamu lihat nih, terbesar adalah D, berarti D dikurangi terkecilnya adalah A, berarti 10 ya. Ini kita beri nama persamaan 2 ya. Persamaan 1, kalau saya tulis lagi, persamaan 1 adalah A plus D sama dengan 16. Persamaan 2-nya D min A sama dengan 10. Ini kalau dijumlah, ini hilang, betul? Iya toh? Berarti D tambah D berapa? 2D sama dengan 26 ya. 26. Maka D-nya sama dengan berapa? 13 ya. 13. D-nya sudah tahu, 13. Terus kalau D-nya 13, kamu masukkan ke sini, berarti A-nya 3 ya, A-nya 3. Yang ditanya adalah maka hasil kali data pertama dan ketiga yang mungkin adalah, wah ini kalimatnya pakai ini, data pertama dan ketiga yang mungkin adalah gitu. Berarti kita lihat datanya berapa? A, B, C, D. A-nya berapa tahunnya? 3. Ini 13. Ini belum tahu, ini belum tahu. Yang tahu apa? Ini jumlahnya 16 ya. Iya tak? Tapi di soal tadi dikatakan apa? Bahwa 4 bilangan ganjil yang telah diurutkan
mulai dari letak terkecil sampai terbesar. Ini berarti ini ganjil, ini ganjil. Berarti kalau ini B ini diisi 5, setelah 3 kan 5. Maka C-nya harus berapa? 11. Tahu ya? Dari mana 11? 5 tambah 11, 16 ya. Jumlahnya B tambah C harus 16. Bisa. Tapi bisa aja diisi 7. B-nya 7. Iya toh? Kalau B-nya 7, C-nya berapa? 16 kurangi 7, 9. Kalau ini 9, ini 7, boleh? Tidak boleh ya, tidak boleh ini. Kenapa? Karena ini sudah diurutkan. Ini paling kecil, lebih besar, berarti C lebih besar dari B, C lebih besar dari B. Kalau ini kan C lebih kurang dari B, berarti ini nggak mungkin. Ya, yang ditanya adalah hasil kali data pertama dan ketiga yang mungkin adalah 5 kali 11, ini 55 kalau dikali ya. Ini kali ini 63 ya. Yang disiapkan di sini adalah 24 maka hasil kali data pertama dan ketiga, data pertama dan ketiga. Berarti A kali C, berarti 3 kali 11 adalah berapa? 33. Terus 3 kali 9 itu 27. Yang mungkin ini. Berarti yang disiapkan di sini 27 ya. Berarti yang B. Yang ini yang disiapkan. Yang 33 tidak ya. Bagaimana ini cukup rumit toh? Ngerjakannya apa sulit? Tidak ya. Hanya begini, teorinya hanya ini yang dipakai ya. Hanya ini. Ini juga begitu, hanya seperti ini. Cuman apa? Mengartikan soal ke dalam bentuk ini dan apa yang harus kita lakukan itu yang agak susah. Kalau apa? Kalau kamu tidak pengalaman. Ayo mulai belajar keras ya. Mumpung masih ada waktu. Kata Ebit GAD ya toh. Mumpung masih ada waktu, ayo bekerja keras, belajar keras. Baik, kita sudah membahas 4 contoh soal. Barangkali bisa kita tambahi beberapa soal lagi, 1 atau 2 soal lagi ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Baik, kita lanjutkan pembahasan soal kita. Soal statistika yang saya ambil dari SBMPTN. Kita sudah membahas 4 soal dengan variasi yang berbeda. Berikut saya kasih 2 soal lagi, variasi soal yang lain. 2 soal berikut ini variasinya mirip ya, tapi ada saja perbedaannya yang harus diperhatikannya. Contoh soal nomor 5. Jika data X1, X2, X3 dan seterusnya sampai Xn memiliki min itu rataan ya, 8. Kalau saya tulis datanya X1, X2, X3 dan seterusnya ya, diketahui rataannya 8 ya. Terus kalimat berikutnya, data X1 plus 5, X2 plus 5, X3 plus 5, Xn plus 5 memiliki rataan, nah ini data baru, ini X1 tambah 5, X2 tambah 5, X3 tambah 5 dan seterusnya, berapa rataannya? Kalau saya ngerjakan itu tidak saya kerjakan langsung apa? 13 langsung begitu ya. Saya kasih rumus-rumus yang menghafalnya tidak sulit ya. Ini untuk memudahkan kalian menghitung soal SBMPTN. Contoh yang kelima dan keenam ini. Datanya seperti ini misalnya. Kalau ini ada data lama itu dimisalkan X, data baru, kalau X plus B ini berarti apa? Kalimatnya nanti semua nilai data ditambah B. Ya, kalau itu semua nilai data ditambah 5 ya. Soal nomor 5 itu. Berarti nanti ini tinggal B-nya diganti 5 ya. Terus ini kalau kalimatnya semua nilai data dikalikan A kemudian dikurangi B. Ya. Kalau yang ini semua nilai data ditambah B kemudian hasilnya dibagi
A. Nanti kamu bisa buat sendiri ini, tergantung pada kalimat soal ya. Nah, yang dilihat misalnya, kalau rataan itu X, maka rataan yang baru kalau datanya seperti ini cukup gini aja langsung ya. Jadi rataan plus B. Di sini A kali rataan min B. Jadi sesuai dengan ini ya. Terus di sini rataan plus B dibagi A gitu. Ini diganti rataan gitu aja. Di sini kalau modus yang ditanya M misalkan ya, maka di sini apa? M ditambah B ya. M ditambah B. Di sini X-nya diganti M, AM min B gitu aja. Di sini M plus B dibagi A ya. Lalu kalau ini kuartil itu yang saya maksudkan adalah kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas. Kalau kuartil bawah I-nya diganti 1, kuartil tengah itu median diganti 2, kalau kuartil atas diganti 3. Oke. Berarti di sini QI plus B. Di sini A kali QI min B ya. Di sini QI plus B dibagi A ya. Kalau simpangan kuartil, misalnya notasinya QD, di sini QD gitu aja, QD tanpa plus B. Di sini A kali QD tanpa min B. Di sini QI per A tanpa plus B. Oke, nanti saya jelaskan ini ya. Kalau simpangan baku itu SB, di sini SB tanpa plus B. Di sini A kali SB tanpa min B ya. Di sini SB dibagi A tanpa plus B. Sama di sini juga SR A kali SR per A. Menghafalnya bagaimana? Menghafalnya itu ini aja yang diingat-ingat ya. Kalau ada kata simpangan itu hanya berubah, data baru itu hanya berubah apabila dikali atau dibagi. Jadi tidak berubah karena plus, makanya plusnya nggak ikut. Min B tidak ada. Ya, pokoknya kata apa? Simpangan. Itu gampang menghafalnya. Kalau yang ini ya dipengaruhi oleh perkalian atau pembagian atau minus atau plus. Sedangkan simpangan apa saja hanya berubah karena kali atau bagi. Gampang menghafalnya ya. Oke, balik ke sini. Semua data baru ditambah 5. Berarti ini pakai ini. Semua data baru ditambah B. Ya. Berarti rata-rata barunya berapa? Langsung gini aja, lama di sini ya. Ditambah 5. 5 dari sini, dari situ ya. Berarti berapa? 8 tambah 5, 13. Gitu tok, selesai. Ini soal SBMPTN. Makanya SBMPTN rata-rata itu selesai dalam waktu 2-3 menit, 2 dan atau 3 menit gitu. Kalau kayak gini kan enggak usah 3 menit ya. Cukup 1 detik ya. Langsung 8 tambah 5, 13 itu. Tapi apa? Harus latihan soal yang banyak. Oke ya, makanya terus belajar, ikuti channel ini ya. Belajar bersama saya. Oke, sekarang contoh yang ke-6. Di sini diketahui sekumpulan data mempunyai rataan 12 dan jangkauan 6 ini. Rataan data lama 12, di sini 6. Diketahui di soal ya. Jika setiap data dikurangi dengan A, data baru setiap data dikurangi A, kemudian hasilnya dibagi B, kurung dibagi B ya, dari kalimat soal ya. Ternyata menghasilkan data baru dengan rataan 2, di sini 2 dan jangkauan 3. Yang ditanya A-nya berapa, B-nya berapa. Ya. Jangkauan ini sama aja dengan simpangan itu aja. Ya, simpangan. Berarti coba kita pakai teori ini, tabel ini, pura-pura kita nggak usah hafal ya.
Pura-pura kita tidak hafal. Tadi saya bilang apa? Yang ada kata simpangan tidak berubah karena min dan tidak berubah karena plus. Hanya berubah dengan kali atau bagi. Berarti ya ini ya. Berapa? X. Jadi jangkauan berapa lama? 6 dibagi B gitu tak. Ya, tidak dipengaruhi oleh ini. Kalau yang ini dipengaruhi oleh min, dipengaruhi oleh B. Karena apa? Tidak ada kata simpangan. Ya. Berarti berapa di sini? X-nya diganti 12 min A per apa? B. Gitu toh. Ya. Dari sini bisa kita kerjakan di sini. Langsung tukar ini tempatnya ya. Tukar tempatnya jadi apa? B sama dengan 6/3 berapa? 2 ya. Sudah ketemu ya. Ini soal SBMPTN. Lalu ini ke sini ngerjakannya ya. Berarti 2 sama dengan 12 min A dibagi apa ini? B. B-nya sudah tahu. Berapa B-nya? 2. Gitu aja. 2 kali 2. 4. 12 min A. Ini pindah ke sana. Ini pindah ke 1. Maka A-nya sama dengan 8. Tadi ditanya A-nya berapa, B-nya berapa. Sudah ketemu. 8 dan 2. Oke ya. Tidak sulit ternyata. Ini pun menghafalnya tidak sulit ya. Nanti ini di buku-buku nggak ada ini. Ini hasil perenungan ini. Karena saya ngajar di bimbel itu sudah mulai tahun 85. Sejak saya kuliah mulai semester 3. Saya kuliah di ITS itu untuk membiayai kuliah, saya mengajar. Dari situ saya berpikir, merenung, ketemulah tabel ini gitu ya. Oke. Ingat yang disampaikan di awal tadi, hidup ini tidak pasti, tapi kalau kita belajar keras, maka kita akan sukses. Ayo belajar keras. Kita akhiri, sampai sekian. Di belakang ada tantangan, bisa dicoba ya. Kita akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.